Horas bersama pertemuan lagi. Kali ini kita membicarakan tentang terjadinya Danau Toba menurut fakta atau juga menurut orang Batak ya. Kalau menurut orang Batak, terjadinya Danau Toba bukan karena meletusnya sulfur volcano Toba ya. Karena menurut orang Batak, terjadinya Danau Toba itu adalah karena ada dua kali ya terjadi air bah. Yang pertama yaitu di zamannya si Raja Toba ya, saat itu ada terjadi seperti perang ya. Karena di sekitar Danau Toba, di tempat orang Batak saat itu, ada bangsa lain yang datang mengambil barang-barang tambang yang sangat mahal di sekitar gunung Samosir, gunung Pusuk Buhit, dan gunung Ulu Darat. Kalau menurut orang Batak dan menurut fakta di alam semesta ini, alam Toba ini yaitu adalah kawasan evolusi makhluk hidup, kawah hidup tempat berkembang biaknya dan bertransformasinya aneka makhluk hidup, mulai dari pramanusia hingga manusia zaman sekarang ini. Alam Toba adalah gridnya ibu bumi si Diak Parujer dan gak akan meletus loh. Namanya ibu Diak Parujer yang bikin bumi ini, mana bisa meletus, dianya yang jaganya, ya kan? Dan alam Toba ini terbuat dari lapisan-lapisan kristalis pencatat memori alam semesta. Alam Toba adalah grid akasaic memori alam semesta yang nyata. Alam Toba adalah sambala rahasia bersama Yaman Sakala leluhur bumi galaktika. Rahasia transformasi kehidupan dari makhluk sederhana hingga menjadi makhluk kompleks ada tercatat di alam Toba. Alam Toba senantiasa menerbitkan denyutan biopulse alamiah yang menunjukkan magis kehidupan kepada jagat raya ini. Nah, inilah pandangan kita tentang alam Toba menurut fakta yang ada di alam ini. Nah, bukti-bukti evolusi makhluk hidup ini mulai dari dan perkembangannya aneka makhluk hidup mulai dari pra-manusia sampai manusia itu masih ada di alam Toba hingga kini. Nah, kan sekarang data-data satelit itu bisa dibuka dan peralatan modern yang memetakan jejak sisa peradaban di bawah danau itu kan bisa dilihat dari satelit. Nah, coba aja tanya ke satelit sana, ada nggak bukti-bukti yang saya bilang ini, yaitu kawasan Danau Toba adalah kawasan evolusi makhluk hidup mulai dari pra-manusia hingga manusia, dari makhluk sederhana hingga makhluk kompleks ada tercatat di alam Toba. Nah, kenapa dia tidak punah? Bukti-bukti tersebut kalau memang ada letusan super vulkano. Dan itu masih ada sekarang. Nah, orang Batak itu tidak akan berbohong dan fakta di alam semesta tidak akan berbohong. Dan gunung Samosir ini, gunung Pusuk Buhit ini, di sekitarnya, mulai dari kaki hingga ke tempat kita sekarang tinggal di Samosir ini, itu semuanya di situ adalah perkampungan ya, perumahan, ada rumah Bataknya pun ada, masih ada sampai sekarang. Tahun bagaimana membuktikannya ya? Tahun 1992 kira-kira ya, ada seorang penyelam dari Belanda. Dia mempunyai peta perkampungan yang ada di dalam Danau Toba ini. Nah, dia menyewa beberapa penyelam dari Parapat. Mereka nggak tahulah, atau mereka lupa membuat persatabiannya ya. Mereka menyelam di sekitar itu si Baganding itu. Nah, mereka mengambil sebuah hudan tanu dari dalam danau itu. Nah, salah satu dari penyelamnya itu
pingsan ya, kupingnya. Ya kalau menurut medis ya itu namanya keracunan oksigen ya. Tapi para penyelam itu bilang ketika mereka mengambil hudan tanah itu di dalam danau, di situ ada 7 bidadari. Satu ada nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini yang menampar penyelam itu ketika mengambil hudan tanah itu. Lalu mereka naik ke atas dan si orang Belanda ini menaruh uang 5 juta di rumah si ini yang meninggal ini ya, penyelam yang hidungnya berdarah ini, kupingnya berdarah. Meninggalnya di rumah sakit di Aceh karena waktu itu di Medan belum ada ruangan THT, dokter THT ya. Nah, si orang Belanda ini meninggalkan uang 5 juta di rumah yang meninggal ini, penyelam ini. Nah, bayangkan tahun 1992 uang 5 juta itu berapa banyak. Nah, emas 1 gram waktu itu mungkin berapa ya, mungkin masih 20.000 kali ya. Nah si Belanda ini pergi lari aja membawa hudan tanah itu. Nah, sebegitu pentingnya hudan tanah itu untuk orang Eropa ya kan. Nah, dan mereka mempunyai peta perkampungan atau yang ada di dalam danau itu. Dulunya Samosir ini adalah perkampungan, semua adalah gunung dan tidak pernah meletus. Dan di kaki gunungnya itu sampai ke tempat kita sekarang tinggal di Danau Toba ini, Samosir ini, itu semuanya ada rumah-rumah. Dulunya itu kalau lagi bening danaunya, lagi belum sebanyak sekarang ganggangnya, itu rumah-rumah di dalam danau itu masih bisa nampak kalau kita lagi menyeberang di kapal lah. Sekarang udah ganggangnya udah banyak jadi udah nggak nampak lagi. Tapi kurasa satelit bisa melihat kok. Tapi ya apa mereka mau memberitahu kepada kita bukti-bukti itu, istana-istana yang ada di dalam danau itu, ya kan? Itu ajanya. Nah, terjadinya Danau Toba itu ya itu karena banjir air bah zaman dulu, di zaman si Raja Toba menjadi manusia. Nah, yang pertama, yang kedua itu zaman Raja Sumbawan sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Itulah anaknya ikan